Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya, dan share ke teman-teman kalian. Tetangga tapi menikah, episode 36, random. Perempuan itu sudah menunggu Ilham cukup lama. Ketika sosok yang ditunggu datang, Kanaya langsung menghampiri Ilham. "Tunggu," ujar Kanaya ketika melihat Ilham melangkah menjauh. Ilham berhenti, kemudian menoleh ke belakang untuk melihat siapa pemilik suara itu. Mata bulat milik Ilham mengerjap beberapa kali. Langkahnya terhenti menunggu Kanaya menghampirinya. "Saya?" tanya Ilham ragu, takut yang dipanggil perempuan itu bukan dirinya. Namun saat menoleh ke sekitar tidak ada orang lain selain mereka dan santri yang cukup jauh sedang bermain sepak bola. Kanaya mengangguk, ia menggigit bibirnya gugup. Tidak menyangka bisa sedekat ini dengan lelaki yang namanya tidak pernah absen. Ia bisikan pada sang pencipta. "Ya, ada perlu apa dengan saya?" tanya Ilham, tak mau basa-basi. Dia pasti akan ngambek karena terlalu lama ditinggal terlalu lama. Debaran jantung Kanaya semakin tak karuan. Beginikah rasanya sangat gugup jika sedang kasmaran? Kanaya belum pernah merasakan hal semacam ini sebelumnya. "Saya mengganggu waktu Ustadz Ilham?" tanya balik Kanaya dengan suara lirihnya. Ia mendongak, tak sengaja tatapan mereka bertemu. Keduanya buru-buru memutuskan tatapan mereka. "Kalau penting mungkin saya bisa mendengarkan ucapan." Ilham menghentikan perkataannya. Ia bingung memanggil perempuan yang tidak ia kenali. "Kanaya," jawab perempuan itu sedikit bersemangat. "Saya adik kelas Ustadz di fakultas. Sekarang saya mengabdi di sini," jelasnya. Ilham mengangguk. "Lalu?" Kanaya berdeham, menetralkan gugup yang terus membuat nyali yang sudah ia kumpulkan mencuat kembali. "Istri saya sudah menghubungi saya. Kalau bisa dan penting silahkan bicara," tegas Ilham. Ponsel Ilham terus berdering, membuat lelaki itu gelisah. Kanaya tetap bergeming. Perempuan itu tidak mengatakan satu kalimat pun. Ilham akhirnya mengangkat telepon Cira. "Iya sayang, ini sebentar lagi saya ke sana," ujar Ilham di telepon. Lelaki dingin yang mendadak manis jika berhadapan dengan istrinya. "Sebentar ya." "Iya sayang, nggak lama." Kanaya tersenyum masam. Nada yang Ilham melontarkan padanya dengan nada yang ia ucapkan pada Cira begitu jauh berbeda. Dengan Cira, lelaki itu begitu hangat. Dengannya seakan tak bisa digapai. "Permisi," ujar Ilham. "Kasih saya waktu sebentar. Kali ini saya mau bicara." Kanaya mencegah Ilham pergi. Ilham menghela napasnya, tidak menoleh, namun langkahnya berhenti, memberi waktu perempuan itu berbicara. Apakah perempuan akan terlihat hina jika mengutarakan keinginannya untuk dipersuntik? "Tidak," jawab Ilham singkat. "Benar, bukan bahwa Islam mengizinkan lelaki menikah lebih dari satu istri?" tanya Kanaya kembali. "Ya." Kanaya menghela nafasnya dalam. "Lalu apakah boleh saya menawarkan diri untuk menjadi istri kedua Ustadz?" Ilham terdiam, tidak langsung menjawab pertanyaan Kanaya seperti sebelumnya. Lelaki itu melangkah mendekati Kanaya yang sedang menatap lantai. Derap langkah Ilham yang semakin mendekat membuat Kanaya melepas. "Sebelumnya apa kita pernah ketemu?" tanya Ilham. Kanaya mengangguk. "Tapi saya lupa." Jujur Ilham apa adanya. Ia bahkan tidak ingat pernah berkenalan dengan Kanaya. "Kita ketemu waktu di perpustakaan fakultas. Yang kedua saat bayar yang diadakan organisasi pemuda sosial. Dan yang ketiga di pesantren ini saat Ustadz memberikan motivasi untuk kami berbisnis," jelas Kanaya dengan pelafalan yang begitu cepat. "Entah apa yang kamu pikirkan tentang saya sehingga menganggap saya layak memiliki istri lebih dari satu. Tapi saya katakan sejujurnya, saya belum layak menjadi pemimpin lebih dari satu istri."
Seharusnya itu cukup menjadi jawaban, namun Kanaya tetap berusaha. Saya rasa Ustadz mampu. Secara finansial dan agama, Ustadz Ilham mengangkat tangannya, memberikan isyarat agar Kanaya tidak melanjutkan perkataannya. Saya yang tidak mampu membagi cinta saya selain pada istri saya sekarang, jawab Ilham tegas. Tidak ada lagi tawar-menawar. Apa karena saya kurang cantik? Karena tanya Kanaya masih tidak mau menerima kenyataan bahwa dirinya ditolak. Apa saya terlihat seperti lelaki yang melihat fisik sebagai landasan utama memilih istri? Tanya balik Ilham. Ini pertanyaan untuk menghindari fitnah di belakang yang semoga tidak akan terjadi, bahwa ia memilih Cira karena parasnya yang cantik. Lalu kenapa? Ini terakhir kalinya saya menjawab pertanyaan yang seharusnya sudah dapat Ustazah Kanaya simpulkan sendiri. Kanaya mengangguk, siap mendengarkan jawaban terburuk yang keluar dari mulut Ilham. Saya terlalu mensyukuri keberadaan istri saya. Saya sangat bersyukur dia mau memilih saya untuk menjadi suaminya. Padahal jelas saya banyak kurang. Karena itu saya tidak mau melihatnya sedih sedikit pun ia mengizinkan saya menikah lagi. Saya sendiri merasa kurang layak bersanding dengannya. Apalagi saya menambah istri. Bagaimana saya mempertanggungjawabkan jawaban itu kelak di akhirat? Dan perkataan Ilham ini membuat Kanaya membuka matanya secara perlahan. Perempuan itu mengerjap beberapa kali, melihat dinding kamarnya dengan nafas yang memburu. Ia beristighfar berkali-kali dan menyadarkan tubuhnya pada ranjang. Ya Allah, mimpinya, ujar Kanaya mengusap wajahnya yang penuh dengan keringat. Jantungnya pun masih berdetak tak karuan. Mimpi yang seperti jawaban dari doa sepertiga malamnya, bahwa ia harus segera mengakhiri khayalan kecil apapun tentang Ilham. Kenapa, Nay? Tanya Nurul mendekati Kanaya yang terlihat tidak baik-baik saja. Mereka berada dalam kamar yang sama. Mimpi buruk. Kanaya tidak menjawab. Perempuan itu mengambil gelas berisi air mineral. Meminumnya seperti orang yang habis melakukan lari maraton. Mimpi Ustadz Ilham ya, ledek Nurul. Kanaya menoleh pada Nurul. Raut wajah Kanaya mendadak serius. Aku tidak mau dengar ledekan kamu tentang Ustadz Ilham lagi, ujarnya. Nurul menautkan alisnya bingung. Biasanya Kanaya tidak menanggapi serius candaannya. Memangnya kenapa? Tanya Nurul penasaran. Karena dia sudah beristri. Ya, karena dia sudah beristri dan memang tidak sepatutnya kita membicarakan orang lain, apalagi suami orang, tegas Kanaya. Kan masih bisa naik jadi suamimu. Nurul sepertinya belum sadar bahwa Kanaya sudah benar-benar marah. Cukup. Suara Kanaya sedikit meninggi membuat perempuan di sampingnya menatap Kanaya ngeri. Selain kita ini perempuan, di sini kita juga membawa nama baik pesantren. Apa kata santriwati yang dengar kalau ustazahnya yang mengajari ia azab dan akhlak ternyata jauh dari yang ia ajarkan? Nurul menunduk, merasa begitu tersindik dengan ucapan Kanaya. Maaf, jejit Nurul merasa bersalah. Kanaya mengusap bahu Nurul yang memelas. Kita ini jadi contoh para santriwati. Bercandaan kayak gini bisa menimbulkan fitnah besar. Sudah, kita tutup buku soal Ilham dan perasaanku. Toh, apa gunanya kita selama ini belajar agama jika ragu dengan takdir yang sudah Allah berikan pada kita, bukan? Nay, maaf. Kanaya mengangguk, tersenyum tipis pada Nurul. Temani saya move on dan mari jadi lebih baik lagi untuk mencari ridha Allah. Saya sudah ikhlaskan Ustadz Ilham. Karena bisa jadi yang Allah tidak kabulkan padahal kita anggap baik adalah sesuatu yang lebih baik tidak kita miliki. Dan pastinya Allah sudah siapkan hal yang lebih baik untuk setiap hambanya. Sekian dulu ya ceritanya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Thank you for watching. Bye bye.